Ya, ala tuslihu lahu ta'amahu aw syarabahu mimma jarat al-adatu antaquma bil zauja, atau aku mau nikah tapi saya jangan suruh melayani urusan makan. Misalnya gitu ya. Ya. Saya mau nikah tapi urusan makan saya nggak mau. Kamu cari sendiri. Itu memang ada kesepakatan dari suami istri. Kalau yang antum uraikan kan itu dari arah istri aja yang nggak mau punya anak. Tapi ini kayaknya memang kesepakatan suami istri nggak mau punya anak gitu kan. Baik, dari penjelasan tentang istilah free child, tentunya di antara pertimbangan mengapa tadi kalau bahasa statusnya kan mau enaknya tapi nggak mau anaknya, kira-kira seperti itu ya. Nah, tentu tidak mau anaknya ini kira-kira motif atau pertimbangannya apa? Mungkin karena merasa repot, karena takut tidak bisa memberikan nafkah dan seterusnya. Itu akan menghilangkan banyak sekali taklif, kewajiban atau ajaran-ajaran syariat. Tentu banyak anjuran, memang wanita dicintainya karena unsur rahim. Tayasru fi khidbatiha, tasru maharia, tasru fi rahmiha. Sebaik-baik wanita itu adalah mudah melamarnya. Jadi kalau dilamar berbelit-belit, hanya keturunannya dari mulai Hangemukubono, punya tetangga, tetangganya punya sopir, supirnya punya pembantu, itulah bapak saya lah. Itu sudah tidak bagus. Yang kedua, murah maharnya. Nah, ini juga anjuran. Meskipun itu hak wanita, itu. Walau khatami min hadid, walau dari cincin besi aja boleh. Jadi aku nikahi kamu dengan sekrup aja boleh, mas kawin ya, kan cincin besi. Dan yang penting adalah subur rahimnya itu, karena bagaimana nasab itu makros itu saya sampaikan. Ya kalau gimana tuh supaya tahu dia itu subur rahimnya, apa dicoba dulu ya? Enggak, tentu dilihat pada nasabnya. Bikin anak kok coba-coba. Iya. Jadi dilihat nasabnya. Kurang lebih tadi sudah sampaikan, masih ada yang harus dilengkapi. Biasa lihat nih. Ustaz, enggak dulu. tadi Ya. menegaskan masalah bahwa sekarang ada panti jompo yang fasilitasnya high level dan semuanya seperti itu, mungkin masih perlu dielaborasi Ustaz. Soalnya pertanyaannya kenyamanan dan kebahagiaan dari diurus oleh anak kandung dengan tadi itu menurut saya masih perlu diperdebatkan. Tapi ya monggo lah. Tapi saya kok masih belum yakin sepenuhnya bahwa orang akan lebih memilih untuk ke panti jompo daripada diurus anak kandungnya. Itu tesa yang menurut saya tidak bisa mutlak menurut saya. Kalau dalam konteks yang zaman sekarang, karena sudah tidak ada ikatan batin, emosional segala macam, itu bagian dari maaf, mungkin secara bahagia duniawinya itu kalau nggak pikir agama enak di panti jompo, karena sosialisasinya dia dengan teman sebaya banyak, itu ngerumpi bareng, bisa pacaran ulang, CLBK di situ, bagaimana itu. Nah, di situ kalau nggak pertimbangan agama, dibanding kalau di rumah, bagaimana juga anak dengan kesibukannya malah jadi penunggu rumah, malah jadi itu. Tapi karena memang sistemnya yang sudah rusak, ya tentu ini tapi bicaranya tidak bicara tentang syar'i ya, makanya harus ditambahkan tentang itu jalan surgawinya, itu yang paling penting, karena ikatannya bukan sekedar ikatan transaksional gitu. Sebab kalau transaksional mending nggak usah masak untuk ibu, tetapi GoFood aja cukup, nggak usah bikinkan kamar aja di sana, lebih fasilitasnya bagus. Tetapi bagaimana kalau dituntun anaknya sendiri dengan dituntun oleh perawat, tentu akan beda itu kan, itu beda lagi dengan konteks agama ya. Saya pikir itu lebih pada ruhiyahnya yang harus dibangun. Tapi Ustaz Mujib, Baik. Salah satu di antara tujuan pernikahan itu kan tatakawwanu al-usaru allati tubna al-mujtama. Jadi dengan pernikahan itu nantilah menjadi keluarga, dari keluarga terciptalah masyarakat. Dan memang dzurriyyah di antara tujuan yang lain adalah dzurriyyah shalihah yang yusa itu fi ta'miril ardi. Dengan keturunan ini nanti akan membantu memakmurkan bumi. Maka kalau ada pernikahan kok dimasukkan satu syarat untuk tidak
mempunyai anak tentunya banyak bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Rasulullah mengatakan tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah dan berketurunanlah yang banyak. Karena kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berlomba untuk memperbanyak berlomba banyak-banyakan umat. Maka bangga dengan umat yang banyaknya umat. Itu maka pemirsa Al-Kalam, syariat yang indah ini jangan sampai tercederai dengan hal-hal yang tidak syar'i sehingga salah tujuan dan niatan ibadah untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus tergelincir kepada tujuan yang salah. Demikian. Ya, pokoknya pada kenyataannya sudah banyak testimoni terhadap child free karena ternyata report-reportnya punya anak banyak itu jauh lebih merasakan report kalau nggak punya anak. Karena itu bagian kenapa anak disebut sebagai zina, anak sebagai qurrata ayun. Nah, bagi orang yang belum punya anak tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya hubungan orang tua kepada anak. Bagaimana secapek apapun lihat anak dipakai untuk kuda-kudaan padahal capek, tapi ditunggangin anak untuk kuda-kudaan itu luar biasa, tidak terlupakan. Bahkan kalau kita sudah punya anak, sudah besar, pengen punya anak kecil lagi karena nanti ada ikatan yang sangat beda sekali dengan anak, orang tua pada anak. Nah, saya pikir itu menjadi pertimbangan psikologis, walaupun kita tidak pakai agama pun juga ada pertimbangan psikologis. Ustaz Parman, ada mana lagi? Menegaskan tentang batilnya ya, budaya baru yang namanya child free ini ya. Ini dari kaul Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Ya, biar lebih mantap ya penanya ya. Wa kadzalika, dan demikian pula fi nikahi, di dalam syariat nikah, maksuduhu, adapun maksud ya dari syariat nikah ini adalah hifdzu nau'il basyari. Yang penting adalah menjaga ras manusia. Jadi kalau ada pernikahan kalau tidak punya anak ya nanti ras manusia akan punah. Wa ijabul walidi as-sholih, dan mewujudkan suatu permata di dalam Islam, yaitu yang bernama anak soleh. Ya. Wahya aidon ilatun hakikatun lisyariatil Islam. Jadi tujuan untuk mewujudkan anak soleh dan menjaga ras manusia ini merupakan alasan yang hakiki dari syariat nikah itu sendiri. Fala yumkinu, maka tidak memungkinkan ya tasduru akan muncul waladus soleh, apa yang namanya mutiara anak soleh itu biduni nikah, tanpa perantara syariat yang namanya nikah itu. Fadikahu, maka ada penikah, sababun, itu sebab ya tawasalu, yang sampai ya, apa nikah ilahi padanya waladun soleh ya. Wal waladus soleh, adapun anak yang soleh itu maksudun, adalah tujuan lisari, bagi syariat. Jadi terwujudnya anak soleh ini adalah yang pertama maksud ya, makosid dari syariat dan makosid dari orang-orang yang mukalaf ya, karena tadi ya orang mukalaf tentu membutuhkan yang namanya anak soleh. Wa idza lam yujad azawat, ya apabila enggak ada pernikahan ini, lam yujad al-walad as-soleh ya, maka tidak bisa terwujud anak yang soleh. Maka kalau ada pernikahan yang keluar dari makosid ini, maka hukumnya adalah batal. Jadi, hukumnya adalah haram. Demikian, Pak. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ya, saya hanya menambahkan terkait dengan biasanya kalau orang menikah itu kan pasti berhubungan ya, pasti berhubungan. Nah, biasanya yang ditempuh dalam child free ini adalah wanita itu menempuh jalur-jalur yang mungkin menghalangi kehamilan. Nah, saya di sini menyoroti hukum perempuan yang menghalangi kehamilan. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Ibni Qasim, juz 2 halaman 92 disebutkan
Istimalul mar'ati asyai'a alladzi yubtiul habla aw yaqta'uhu min aslihi fayukrahu fil ula wa yuharramu fil tsani. Apabila wanita menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu yang melambatkan atau yang melambatkan kehamilan, maka itu hukumnya makruh. Atau yang memutus atau sama sekali menghalangi kehamilan secara mutlak, itu hukumnya haram. Maka di sini child free itu jika menggunakan cara-cara seperti ini pun itu juga dilarang oleh syariat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup, baik. Catatan sedikit, Ya, sedikit silakan. saja. Itu tadi kan kalau tidak ada alasan medis ya. Ya. Kalau ada alasan medis misalnya Madorot. iya madorot yang mungkin menimpa ke wanita. Wanita yang memang rahimnya kena kanker Nah. atau laki-lakinya Kista. memang sudah tidak memungkinkan untuk Iya. berpunya anak, ya, impoten apa-apa, maka tidak ada menghalangi untuk nikah ya. Artinya Iya. kesepakatan itu karena memang ada halangan Ya, kesehatan. karena ya. ada alasan medis tidak masalah. Ya. Oke, baik. Di samping juga tentu ditekankan, ingat bahwa jangan sampai kita mudah terpengaruh terhadap budaya di luar Islam. Man tasabbu biqaumin fa huwa minhum. Kalau kita ini ikut-ikutan dari budaya-budaya, karena ini jangan sampai orang Islam itu punya mindset sendiri, punya pegangan sendiri, punya akidah, punya keyakinan yang jangan main ikut-ikutan. Wa intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kita dalam surat Al-An'am 116, kalau kita hanya ngikuti tren-tren modelnya ikut sini, model itu ini, nanti Masya Allah itu dilarang di dalam beragama. Sampai nanti dia masuk lubang biawak pun kita juga akan ikut ke sana. Itu sampai diingatkan. Ya karena kita itu sangat mudah sekali punya asas keterpengaruhan. Ya. Boleh untuk speaking sebentar, Ustadz Hakim bisa lihat saya, peci saya warna apa Ustadz Hakim? Hitam. Oke, jadi kalau handphone saya warna apa? Hitam. Oke, kalau orang negeri di malam hari warnanya apa? Hitam. Ya, semut di kegelapan warnanya apa? Hitam. Jadi kelelawar tidurnya waktu. Alam. Nah, Ini contoh bahwa orang punya asas keterpengaruhan. Dan insya Allah ya, insya Allah. Jadi mohon maaf. Salah ijma. Ini contoh orang mudah dipengaruhi, maka orang Islam jangan mudah dipengaruhi. Akhirnya tersesat. Mungkin diulang lagi, Ustaz. Diulang lagi, Ustaz. Ora iso. tapi pertanyaannya gini bukan. Emang kelelahan sebenarnya semalam tadi. Siang gini. Jangan diulang karena kalau diulang untuk menunjukkan kebodohannya. Kalau gitu kita ulang sebentar lagi. Ini warnanya apa? Ustaz Iqbal? Putih. Oke, kalau lampu di atas warnanya apa? Putih. Kalau etern itu warnanya apa? Putih. Kalau susu warnanya apa? Putih. Kalau tulang warnanya apa? Putih. Kalau kapas warnanya apa? Putih. Kalau susu warnanya apa? Putih. Kalau kapas warnanya apa? Putih. Jadi sapi minumnya Susu. Nggak bisa orang kaya. Air, Kayaknya Ustaz. kalau ini isbah deh. Isbah, ya, isbah. kayaknya kalau nanti jadi peternak sapi akan bangkrut. Bagaimana ternak sapi dikasih minum susu? Ya, ini contoh bahwa orang itu punya asas keterpengaruhan.